Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan, pagi ini kami ingin beribadah. Berkatilah kami agar kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Cici atau Koko yang akan mengajar kami pada hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik Kids, ketemu lagi nih sama Koko Sam. Nah, hari ini yuk kita sama-sama siapin hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi adik-adik. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Benar banget adik-adik, kasih Yesus sangat indah buat kita nikmati. Nah adik-adik, dari pagi sampai malam, dari terbitnya matahari sampai tenggelam, biar nama Tuhan Yesus yang selalu kita sembah dan kita puji. Yuk sama-sama nyanyikan lagu dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama nyanyiin lagu ini sekali lagi dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai
Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama arahkan hati kita siapin hati kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita sama-sama nyanyikan lagu Di Hadapan Tahta-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh, biar fokus kita hanya kepadanya. Di hadapan tahta-Mu, ku sujud rendahkan hati, ku taruh pengharapan hanya kepada Allah yang hidup. Yesus, Kau juru selamatku, penolong di setiap masa dan waktu. Yesus, Kau batu karangku, tak berkesudahan kasih setiamu padaku. Yang penuh kasih, lingkupi seluruh jiwaku. Langkah yang terbuka, karena Kau genggam tanganku. Yesus, Kau juru selamatku, penolong di setiap masa dan waktu. Yesus, Kau batu karangku, tak berkesudahan kasih setiamu padaku. Sembah, bersyukur sebab Engkau baik. Kau ku sembah, Kau ku sembah, untuk selamanya kasih setiamu. Yesus, Kau juru selamatku, penolong di setiap masa dan waktu. Yesus, Kau batu karangku, tak berkesudahan kasih setiamu padaku. Yes, Tuhan Yesus. Thanks God, thank you Jesus. Haleluya. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkatilah juga Cici Koko yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, hari ini firman Tuhan judulnya yaitu Roh Kudus. Siapa yang masih ingat gambar berikut ini? Tentang Trinitas. Allah yang kita sembah yaitu Allah yang Esa. Esa artinya satu, yang menyatakan dirinya dalam 3 kepribadian. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak yaitu Tuhan Yesus, dan ada Allah Roh Kudus. Hari ini kita akan sama-sama membahas lebih dalam tentang Allah Roh Kudus. Sekarang Cici mau ajak kalian untuk sama-sama tarik nafas kalian dan hembuskan. Di saat kita bernafas, kita membutuhkan oksigen dan kita bisa merasakan oksigen. Paru-paru kita bekerja, lalu kemudian kita bisa hidup. Nah, oksigen ini
bisa dirasakan tetapi tidak bisa kita lihat. Seperti ilustrasi yang Cici sampaikan mengenai oksigen ini, seperti Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh Allah sendiri yang tidak bisa dilihat namun kita bisa rasakan. Sebagai salah satu wujud pribadi Allah, Roh Kudus juga punya kuasa dan juga Roh Kudus ini memiliki perasaan. Contohnya Roh Kudus itu bisa merasakan kesedihan ataupun saat kalian bahagia atau kalian senang. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Gereja atau umat Tuhan yang percaya dan mengasihi Tuhan pastilah akan dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan roh jahat atau roh dunia ini. Nah, kalian ingat di kitab Perjanjian Baru bahwa ada peristiwa pencurahan Roh Kudus? Dan ini diperingati sebagai peristiwa Pentakosta. Setelah itu ada banyak orang dari berbagai bangsa yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan temukan jawabannya mengapa kita memerlukan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kalian buka Alkitabnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang memberikan kuasa, memimpin kehidupan kita tetap ada di dalam Tuhan. Dan juga Roh Kudus yang memberikan keberanian kepada kita untuk bersaksi. Contohnya adik-adik, ketika kamu disembuhkan Tuhan dari sakit setelah berdoa, minta sama Tuhan, lalu kemudian Tuhan berikan pemulihan itu untuk diri kalian. Setelah itu kamu pengen banget rasanya untuk menceritakan kepada teman-teman kalau kamu dipulihkan oleh Tuhan. Tapi rasanya kok takut ya, gimana ya cara ngomongnya sama teman-teman, terus aku juga gak pandai ngomong, gimana ya? Nah, saat itulah kita butuh bantuan Roh Kudus untuk memberikan keberanian kepada kita memperkatakan, menceritakan kebaikan Tuhan untuk kita bisa bersaksi. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 26, firman Tuhan katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus mengajarkan sesuatu kepada kita dan bisa mengingatkan kalian terhadap firman Tuhan yang kalian sudah baca sebelumnya. Contohnya, saat kalian cemas atau gelisah, tiba-tiba kalian ingat ada ayat Alkitab, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Atau apakah kalian pernah ngalamin ini ketika kalian takut, entah itu takut misalnya nggak bisa lulus ujian atau nggak bisa dapat nilai bagus, atau ketika kalian takut karena ngadepin sesuatu hal yang membuat kalian jadi nggak berani gitu, pikiran gitu. Nah, terus tiba-tiba kalian ingat ayat Alkitab yang bilang bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku Tuhan Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Nah adik-adik, itu ayatnya ada di Yesaya 41 ayat 10. Tiba-tiba aja ketika kalian ngalamin ketakutan, ayat itu muncul. Inilah peran Roh Kudus adik-adik yang mengingatkan kita tentang firman Tuhan yang sudah kita baca sebelumnya. Dan itulah yang menguatkan kita. Maka penting banget buat kita untuk melakukan WPDA atau baca Alkitab ya, punya waktu pribadi dengan Tuhan. Selanjutnya,
Roh Kudus itu menolong kita untuk mengambil keputusan yang benar. Contohnya, aku ikut nyontek gak ya? Hari ini begadang gak ya buat main game? Nah, saat kita memikirkan atau mengambil keputusan, Roh Kudus akan mengarahkan kita untuk memutuskan dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus pasti akan mengingatkan kalian, oh iya, Tuhan lebih senang anak-anaknya hidup jujur, maka dari itu kita tidak boleh menyontek. Terus begadang, main game. Tuhan bilang bahwa tubuh kita adalah bait Allah, maka dari itu kita harus menjaga tubuh kita, mengasihi tubuh kita. Roh Kudus menghibur kita saat sendirian. Mungkin saat ini ada dari kalian yang terkena COVID, atau mungkin ada orang-orang di sekitar kalian yang sedang mengalami positif COVID. Nah, oleh karena itu diharuskan untuk isoman. Di kamar sendirian atau di ruangan sendirian. Nah, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian, karena ada Roh Kudus di situ yang menyertai kamu dan menguatkan kamu agar kamu bisa segera pulih. Bahkan di saat kita telah berdosa, Roh Kudus tidak menyakiti atau menuduh kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita dan akan menolong kita untuk kita bisa kembali bertobat adik-adik. Kita buka sekarang di Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Wah, inilah adik-adik, Roh Kudus bisa menolong kita untuk kita berdoa, yang memampukan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Maka dari itu penting banget ya peran Roh Kudus. Sekalipun Tuhan Yesus udah naik ke surga, Tuhan gak biarkan kita sendirian. Dan Tuhan mencurahkan Roh-Nya untuk kita semua. Sekarang Cici akan ajak kalian semua untuk bisa lebih lagi mengerti tentang peranan Roh Kudus melalui lambang-lambang Roh Kudus yang ada dalam firman Tuhan, yaitu yang pertama, api. Roh Kudus seperti api yang membakar semangat dan hidup kita, sehingga kita bisa berapi-api atau bersemangat dalam melayani Tuhan. Lalu yang kedua, angin. Seperti angin bergerak, terus ke kanan, ke kiri, naik, terus ke atas. Nah, Roh Kudus membuat kita tidak bisa diam di tempat. Kita akan mengalami yang namanya kerinduan akan hal-hal yang baru, anugerah baru, peristiwa-peristiwa yang luar biasa dengan Tuhan. Contohnya mukjizat. Ya. Lalu yang ketiga yaitu air. Seperti air bisa membersihkan dan menyegarkan kita. Membersihkan apa? Membersihkan kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Lalu memberikan kesegaran agar dari kita yang lelah, lesu, dan tidak bersemangat. Nah, Roh Kudus itu seperti air. Lalu yang keempat, segel atau materai. Segel atau materai ini kalau kalian lihat contohnya misalnya kayak ada sertifikat rumah juga. Nah, kalau udah punya rumah, mungkin orang tua kalian itu punya sertifikat rumah yang artinya rumah tersebut adalah kepemilikannya atas orang tua kalian saja. Nah, segel atau materai ini itu menyatakan bahwa sesuatu telah dibayar dengan lunas dan dimiliki oleh seseorang. Roh Kudus adalah segel atas orang percaya yang menyatakan bahwa kita adalah milik Tuhan. Artinya kita sudah dibayar lunas dan kita ini milik Tuhan sepenuhnya. Dan tidak ada kuasa dosa atau iblis yang berhak atas kehidupan kita. Kita udah dibayar pakai apa adik-adik? Kita udah dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus di atas kayu salib melalui kematiannya.
Jadi ingat bahwa kalian adalah milik Tuhan. Lalu selanjutnya Roh Kudus dilambangkan minyak. Minyak ini digunakan untuk makanan, untuk penerangan, penyembuhan atau kesehatan. Demikian pula Roh Kudus itu dilambangkan seperti minyak yang menyembuhkan dan menyalakan kehidupan kita. Burung merpati, karena sifatnya yang lemah lembut, tenang, murni, dan penuh kesabaran dalam menjadi penghibur atau penolong kita yang paling setia. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang sama-sama telah kita pelajari hari ini, bahwa kita itu sangat membutuhkan Roh Kudus. Kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus untuk bisa terus berada di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk terus menjadi pelaku firman, untuk taat dan mendengar Tuhan, untuk bisa selalu punya keberanian atau bahkan kita bisa memutuskan sesuatu dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita ulangi sekali lagi ya, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Adik-adik, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengangkat hati kita untuk kita membawa kehidupan kita sebenarnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini tentang Allah Roh Kudus, di mana kami boleh mengerti bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang dicurahkan untuk kita umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dan bahkan Tuhan tidak membiarkan kami sendirian dalam dunia ini. Tuhan begitu sayang dengan kami dan telah memberikan kami Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami mau undang Roh Kudus untuk ada di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Bye. Hai adik-adik, minggu depan tanggal 3 April ibadah Madya akan dilakukan melalui Zoom jam 11. Jadi kalian ingat ya, jam 11. Siapkan diri kalian, siapkan kuotanya juga untuk kita bisa sama-sama beribadah. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.